Untuk mengetahui bagaimana kondisi para korban terluka dalam insiden kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Iya, dan bagaimana pula hasil olah tempat kejadian perkara sudah ada rekan kami, ada Rizka Sasabila di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta dan juga ada rekan Agung Prasetyo di Pul Derek. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Ya, Agita dan juga Ginavita, hingga saat ini memang dari 30 korban yang mana salah satunya itu telah meninggal dunia dan 22 lainnya ini masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, yang mana pada pagi hari tadi sekitar ada 4 orang yang mengalami luka berat ini sendiri dilakukan tindakan operasi, yang mana salah satunya masih dalam ICU atau perawatan dan juga 2 lainnya dalam evaluasi, dan mana pada Senin malam kemarin 7 diantaranya korban luka ini telah dipulangkan ataupun mendapatkan rujukan ke rumah sakit dekat domisilinya atas permintaan dari keluarga. Yang mana ada pun salah satu korban meninggal dunia merupakan anak berusia 14 tahun yang masih remaja. Dari manajer pelayanan medis dari Rumah Sakit Rajak sendiri, Eva Hafia juga menambahkan bahwa mayoritas dari korban sendiri ini merupakan anak-anak ataupun remaja, yang mana nantinya dari pihak rumah sakit ini akan menyediakan pasca perawatan adanya pendampingan psikologis agar trauma yang dialami ini tidak berkepanjangan ataupun dapat terobati. Yang mana kecelakaan yang menyebabkan korban sebanyak 30 orang ini merupakan kecelakaan tol di Cipularang pada kilometer 92 yang pada Senin sore kemarin, yang mana beberapa korban ataupun kebanyakan korban ini dirujuk ataupun dibawa ke Rumah Sakit Rajak Purwakarta hingga hari ini masih berada di sini. Adapun tadi siang hari tadi dari Direktur Jasa Raharja Irfan Rahmat sendiri telah melakukan kunjungan untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi dari para korban yang berada di Rumah Sakit Rajak Purwakarta. Adapun dari pihak Jasa Raharja sendiri akan memberikan uang asuransi sebanyak maksimal 20 juta untuk korban luka dan 50 juta untuk korban meninggal dunia. Adapun dari Rumah Sakit Rajak sendiri kami masih memantau bagaimana kondisi korban yang masih berada di Rumah Sakit Rajak ini sendiri. Demikian Agita dan juga Ginavita. Ini para korban tengah mendapatkan perawatan intensif. Kita menuju ke rekan Agung Prasetyo. Agung, Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi dari mobil akibat kejadian kecelakaan ini, dan bisa Anda gambarkan sebetulnya bagaimana awal mula ceritanya bisa terjadi kecelakaan beruntun di sana? Ya, terima kasih Ginavita juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan tepatnya di tempat Pul Derek atau tempat bangkai-bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan. Salah satunya kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari kemarin yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan melibatkan 17 kendaraan. Dan di belakang saya ini merupakan salah satu kendaraan minibus yang ditumpangi oleh salah satu korban yang meninggal dunia. Dan kalau kami gambarkan terlihat kondisi kendaraannya juga cukup hancur, kaca-kacanya sudah pecah serta badan kendaraannya pun ringsek. Selain itu juga memang selain yang berada di dalam kendaraan ini, selain 1 orang yang meninggal dunia, ada juga anak balita usia 5 tahun, namun alhamdulillah selamat. Bergeser ke sampingnya lagi, mana ini kendaraan minibus 3 yang terlibat kecelakaan pada hari kemarin, sama kondisinya pun cukup parah, yang mana di sini ini tertumpuk. Kalau kami melihat di lokasi kejadian pada saat kemarin, kendaraan ini tertumpuk oleh truk tronton ataupun tumpukan kardus yang dibawa oleh truk tronton. Dan di dalam kendaraan minibus yang ringsek ini, yakni ibu-ibu yang dievakuasi terakhir, yang mana selamat saat dievakuasi oleh tim gabungan rescue polisi dan pihak gabungan lainnya. Dan selain 2 kendaraan ini, memang untuk 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan pada sore kemarin dibawa ke Pul Derek Jatiluhur. Memang kondisinya rata-rata mengalami kerusakan cukup parah karena
benturan kendaraan ataupun hantaman truk tronton yang melaju yang cukup kencang melintas di ruas tol Cipularang di arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Jalan yang menurun di sekitar kilometer 94 sampai kilometer 91 ini turunan cukup panjang, yang mana saat kondisi jalanan padat di sekitar kilometer 91, tiba-tiba truk tronton bermuatan kardus ini menghantam 16 kendaraan yang ada di depannya. Selain kendaraan minibus, memang macam-macam yang kendaraan yang terlibat kecelakaan ini, yakni ada mobil SUV, selain itu juga mobil travel dan kendaraan callback lainnya. Tapi kami juga memang melihat di sini kondisinya cukup memprihatinkan. Dan dapat kami informasikan untuk agenda hari tadi memang pihak kepolisian telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian untuk menguak kasus kecelakaan ini atau mengetahui penyebab pasti akibat kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan atau menewaskan 1 orang, di mana olah TKP sendiri tadi dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 9, dan olah TKP sendiri ada 20 titik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Purwakarta. Selain itu juga di mana untuk olah TKP ini menggunakan alat 3D scanner untuk mengetahui gambaran pasti sebelum, saat, dan setelah kejadiannya kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Cipularang. Selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk arus lalu lintas pada sore hari ini sudah kembali normal, namun pihak pengelola tol atau jasa marga membatasi menggunakan traffic diskon di sekitar kilometer 93 sampai kilometer 91 agar kendaraan melaju dengan kecepatan pelan, karena di kilometer 91 masih ada perbaikan jalan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di Polderek Gerbang Tol Jatiluhur, kembali ke Anda di studio, Ginafrida. Terima kasih Agung Prasetyo, informasi langsung dari Polderek Jatiluhur, dan tadi sebelumnya dari Rizka Sasabila dari Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Terima kasih rekan-rekan.